Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program membaca Tafsir Munir bersama saya Abdul Fattah Fakhruddin Muhibbin dari Syekh Waba Az-Zuhaili. Marilah kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca suratul Fatihah untuk beliau. Ila hadrati ruhi. Ila ruhi Syekh Waba Az-Zuhaili Al-Fatihah. Baik, ayolah ikhwah, sebelum kita lanjutkan, izinkan kami membacakan sedikit biografi dari guru kita bahwa Syekh Waba Zuhaili ini lahir di Dair Atiyah, daerah Damaskus pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar, Fakultas Syariah. Jadi beliau orang Damaskus, orang Syria. Kemudian beliau belajar di Al-Azhar, Kairo, masuk di Fakultas Syariah. Kemudian beliau mendapatkan gelar S2-nya pada tahun 1959, yakni 3 tahun setelah itu masih di bidang syariah di universitas yang sama. Dan pada tahun 1959 mendapatkan gelar doktor di bidang syariah dari universitas yang sama. Akhirnya beliau pada tahun 1963 pulang ke Damaskus, ke negara beliau. Beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana beliau mendalami ilmu fikih. Sambil mengajar, sambil belajar, mendalami fikih serta usul fikih. Dan beliau mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau ini kerap mengisi seminar dan acara televisi di kota Damaskus, di Emirat Arab, di Kuwait dan Arab Saudi. Dan ayah beliau adalah seorang hafizul Quran dan mencintai as-sunnah. Insya Allah kalau kita melihat bagaimana sejarah beliau, ketika kita sudah memiliki azam untuk menjadi hamba Allah yang soleh, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib ayyuhal ikhwah, melanjutkan untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, yakni melanjutkan tentang materi kemukjizatan Al-Quran. Tayyib ayyuhal ikhwah, kita pending terlebih dahulu karena di tempat kami telah dikumandangkan azan sholat Isya yang bertepatan dengan jam 7 pada hari Jumat 24 September 2021. Mohon izin. Baik, ayo ikhwah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami telah melaksanakan ibadah sholat Isya. Marilah kita lanjutkan kembali untuk meneruskan membaca tafsir Al-Munir yang masih dalam tahap pengetahuan yang penting perlu untuk kita ketahui. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang membaca perihal tentang i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Dan khusus pada video kali ini sangat penting sekali akan dipaparkan kepada kita aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Maka mari kita mulai dengan pertama kita membaca suratul Fatihah untuk guru kita Syekh Waba Az-Zuhaili. Al-Fatihah. Iya kan suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran.
Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran itu banyak. Ya, di antaranya ada yang khusus bagi bangsa Arab, meliputi keindahan tata bahasa Al-Quran, kefasihan kata-kata dan susunannya, baik dalam pemilihan kata maupun kalimat dan untaian kalimatnya. Ada pula aspek kemukjizatan yang meliputi bangsa Arab dan manusia berakal lainnya. Seperti pemberitaan tentang hal-hal gaib di masa depan dan tentang masa lampau sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran dijelaskan. Serta penetapan syariat atau hukum yang solid dan komprehensif bagi semua aspek kehidupan masyarakat dan individu. Ya. Hukum yang dibuat ini sempurna, ikhwah. Ada di sana orang membuat hukum tentang perdata, pidana dan seterusnya. Namun belum ada yang mengatakan bahwa hukum Al-Quran itu tidak solid dan komprehensif lengkap begitu. Maka beliau melanjutkan, di sini saya Syekh Wahbah akan menyebutkan secara ringkas segi-segi kemukjizatan Al-Quran yang jumlahnya 10 sebagaimana hal itu disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsir beliau dan bisa juga dilihat di Dalailul I'jaz fi ilmi ma'ani karya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, Ijazul Quran karya Al-Baqillani, kemudian Ijazul Quran karya Ar-Rafi'i dan tafsir Al-Manar. Apa saja 10 hal itu? Mari kita coba lihat. Yang pertama adalah komposisi yang indah, yang berbeda dengan susunan yang dikenal dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Sebab komposisinya ini sama sekali bukan tergolong komposisi puisi. Itu yang pertama. Yang kedua, diksi yang berbeda dengan seluruh diksi orang Arab. Kata-katanya itu yang dipakai itu berbeda dengan kata-kata yang biasa disampaikan oleh orang Arab. Ingat ya, ini sebelum Al-Quran turun loh ya. Di saat Al-Quran sudah turun, banyak orang Islam ya, banyaklah masyarakat yang ngikut dengan diksi Al-Quran begitu. Yang ketiga, kefasihan yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Oke. Perhatikan contoh di dalam surah ini. Qaf wal Qur'anil Majid. Baik. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Wal Qur'anil Majid. Kemudian lanjutannya ini coba saya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Bal. Baik, ayol ikhwah, mohon maaf kami izin untuk membuka kitab aslinya. Jadi di antara mukjizatan Al-Quran adalah kefasihan yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Coba misalnya kita baca di surah Qaf ya. Bagaimana
keindahan fasih yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk, seperti contohnya di sini adalah Qaf wal Qur'anil Majid. Terus firman Allah yang berbunyi wal ardu jami'an faqabad. Wal ardu jami'an faqabadtuhu yaumal qiyamah. Sampai akhir di surah Az-Zumar. Begitu juga di surah Ibrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون hingga akhir surah Al-Ibrahim. Apa arti dari kalimat yang dibaca tadi? Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Juga firman Allah hingga akhir surah Az-Zumar, yang artinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Begitu juga pada surah Ibrahim, yang artinya janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan bagaimana keindahan fasihnya adalah Qaf wal Qur'anil Majid wal ardu jami'an faqabadtuhu yaumal qiyamah. Sungguh indah sekali, tidak ada satupun manusia yang memiliki kefasihan seperti itu. Kemudian yang keempat ayat ikhwah adalah pemakaian bahasa Arab dengan cara yang tidak dapat dilakukan seorang Arab sendirian. Sehingga semua orang Arab sepakat bahwa pemakaian tersebut tepat dalam hal peletakan kata atau huruf di tempat yang semestinya. Saking indahnya. Mereka hanya bisa mengomentari dan belum mampu untuk membuat yang mirip sepertinya. Kemudian di antara kemukjizatan Al-Quran adalah pemberitaan tentang hal-hal yang telah terjadi sejak permulaan adanya dunia hingga waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya berita tentang kisah-kisah para nabi bersama umat mereka, peristiwa-peristiwa silam, dan penuturan tentang kejadian-kejadian yang ditanyakan oleh ahli kitab kepada bentuk tantangan mereka kepada Al-Quran. Misal, kisah Ashabul Kahfi, kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan kisah Raja Dzulqarnain. Ayuhal ikhwah, ketika Nabi SAW yang meskipun buta huruf dan hidup di tengah umat yang buta huruf dan tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, memberitahukan kepada mereka apa yang sudah mereka ketahui dari isi kitab-kitab lampau. Mereka akhirnya mendapatkan bukti kejujuran dari beliau. Beliau mendapatkan semua informasi itu, kisah itu dari Al-Quran. Kemudian di antara kemukjizatannya adalah penepatan janji, yang mana dapat disaksikan secara nyata dalam segala hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terbagi menjadi dua perihal kemukjizatan ini. Yang pertama, berita-beritanya yang mutlak, yakni berita-berita Allah yang mutlak. Misal janji Allah bahwa Allah akan menolong Rasulnya dan mengusir orang-orang yang mengusir Rasulnya dari negeri kelahirannya. Kedua, janji yang tergantung kepada suatu syarat. Ya, misalnya, mari kita buka surah At-Tolak ayat ketiga. Bunyinya adalah wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah
akan mencukupkan keperluannya. At-Taghabun ayat ke-11. Yang artinya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Masya Allah. Kembali surat At-Talaq ayat kedua. Yang artinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Masya Allah ikhwan. Jadi bentuk kemukjizatan Al-Quran yang dalam ini wujud penepatan janji Allah itu ada yang nyata mutlak. Dan yang kedua ada syarat, akhi. Maka mari kita coba lihat pada surah Al-Anfal. Surah yang ke-9. Ya. Pada surah ini dijelaskan pada ayat ke-65. Mari kita lihat. Pada ayat ke-65 yang bunyinya Iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Yang artinya, jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan ayat-ayat lain yang sejenisnya ayyuhal ikhwah. Masya Allah. Ketujuh, pemberitaan tentang hal-hal gaib di masa depan yang tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Dan manusia tidak dapat mengetahui berita-berita seperti ini. Misalnya, janji yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salam bahwa agamanya akan mengungguli agama-agama lainnya, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah pada surah At-Taubah ayat ke-33 yang bunyinya Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan membawa agama yang benar untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Dan ini sudah terbukti ayyuhal ikhwah. Kemudian pada surah Al-Imran ayat ke-12 yang berbunyi Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Lagi firman Allah dan surah Al-Fat ayat ke-27. Mari kita lihat ayyuhal ikhwah. Bagaimana bunyi surah Al-Fat ayat ke-27. Yang bunyinya Laqad sadaqallahu wa rasulahur ru'ya bil haqq ladadkhulunnal masjidal harama insyaallah insyaallahu aminin. Yang artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya
tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman. Masya Allah ayol ikhwan. Mari kita buka kembali di surah Ar-Rum ayat 1 sampai 4 yang bunyinya Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, yang artinya Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, semua contoh-contoh ayat yang telah kami bacakan tadi adalah berita tentang hal-hal gaib yang hanya diketahui oleh Tuhan semesta alam atau oleh makhluk yang diberitahu oleh Tuhan semesta alam. Dan zaman tidak mampu membatalkan satupun dari semua itu, baik dalam penciptaan maupun dalam pemberitaan keadaan umat-umat, ataupun dalam penetapan syariat yang ideal bagi semua umat, ataupun juga dalam penjelasan berbagai persoalan ilmiah dan historis. Mari kita lanjutkan ayuhal ikhwan. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-22. Surah Al-Hijr ayat ke-22. Pada surah Al-Hijr ayat ke-22 yang berbunyi, wa arsalna ar-riyaha lawaqih, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Kemudian surah Al-Anbiya ayat ke-30. Surah Al-Anbiya ayat ke-30. Pada surah Al-Anbiya ayat ke-30 ini yang berbunyi, bunyinya adalah awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu ini menyatu, yakni suatu yang padu. Kemudian pada surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ini ada pada juz yang kita lihat. Surah Az-Zariyat ayat ke-49. Mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan juznya. 49 yang bunyinya wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingatnya.
Nah, terkait dengan surat Az-Zariyat ini bisa teman-teman sekalian buka di juz yang ke Az-Zariyat. Juz yang ke-27. Kalau yang ke-30 itu pas di akhir juz yang ke-20. Kalau 49 berarti awal di halaman juz ke-27 ya. Karena ayat surah Az-Zariyat yang ke-31 itu sudah awal juz 27. Baik, mari sekarang kita lihat berikutnya surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat kelima berbunyi sebagai berikut. Wa yukawwirun nahara 'alal lail. Wa yukawwirun nahara 'alal lail, dan dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, at-takwir, kawwara yukawwiru at-takwir, artinya adalah menutupi, membungkus suatu objek yang berbentuk bulat. Begitu pula ayat tentang perbedaan matla', yaitu tempat terbitnya matahari, misalnya dalam ayat surah Yasin. Kita buka surah Yasin. Ayat yang ke-38. Surah Yasin ayat ke-38 itu berbunyi sebagai berikut. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Hingga firman Allah yang berbunyi, wa kullun fi falaki yasbahun. Ini sepertinya kita suruh baca ya. Yasin dari 38 sampai 40. Mari kita baca ikhwan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kalau kita lihat arti daripada ayat-ayat ini, mari kita lihat ayat ikhwan. Surat ke-36 ayat ke-38 sampai 40 yang bunyinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, ya, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah bulan itu seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing ini beredar pada garis edarnya. Jadi bisa dibilang kalau memang setiap sesuatu itu ada pada edarnya, jadi ya matahari sendiri, bulan sendiri posisinya. Masya Allah. Dan tidak bisa saling mengejar antara satu dengan yang lainnya kalau kita misalnya melihat dari teks ayat. Tapi kita tidak bisa untuk menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Perlu penjelasan, ikhwan. Perlu tafsir. Maka insya Allah nanti pada saat kita sampai pada surah Yasin, kita akan mengetahui seperti apa detail daripada penjelasan-penjelasan nanti yang akan dipaparkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini. Thayyib ayyuhal ikhwan, melihat dari halamannya, insya Allah sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu untuk pembahasan kita kali ini. Jadi ke-10 daripada kemukjizatan Al-Quran itu telah kami sampaikan, dan insya Allah
akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Baik, kita akhiri untuk majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.